Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Allah. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 6 Juni 2024. Saudara-saudara, mendengarkan firman Tuhan kiranya akan terus menopang kita, membuat kita hidup dalam anugerah-Nya, sehingga kita siap untuk terus menyatakan hidup yang berkenan kepada Allah. Saat ini kita akan dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus menopang kami dengan kasih-Mu. Dan dalam sukacita itu, saat ini kami merindukan firman-Mu, menyapa kami, sehingga kami akan terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat 19. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini, siap menderita. Murai masusah. Konteks pembacaan ini adalah jemaat di Asia Kecil mengalami penderitaan karena mengikut Kristus. Domitianus adalah kaisar yang memerintah saat itu. Seluruh orang yang berada dalam pemerintahannya diwajibkan untuk menyembahnya. Mereka yang tidak tunduk akan dihukum. Di samping itu, saudara-saudara, orang Kristen juga didiskriminasi oleh penduduk non-Kristen karena kesetiaan mengikut Kristus. Penderitaan tersebut menjadi bahan olokan bagi mereka. Di tengah situasi inilah Petrus menguatkan mereka. Petrus menguatkan mereka bahwa sekalipun mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan karena Kristus, mereka mesti berbahagia
karena penderitaan yang mereka alami akan berujung pada kemuliaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, selanjutnya Petrus memperingatkan mereka bahwa sekalipun perlakuan orang lain tidak baik, mereka tetap harus mengasihi dengan tulus. Sebab itulah yang akan membedakan kehidupan pengikut Kristus dari yang lainnya. Dengan tegas, Petrus meyakinkan mereka bahwa jangan heran dengan penderitaan mereka karena Kristus. Sebab itu memang akan terjadi bagi pengikut Kristus. Namun satu hal yang pasti adalah Kristus tidak pernah menjamin bahwa kita bebas dari penderitaan. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa pengikut Kristus, pengikutnya memang akan menyangkal diri dan memikul salib. Namun penguatan yang disampaikan Petrus juga relevan bagi kita dalam menghadapi penderitaan. Saudara-saudara, kesadaran akan adanya penderitaan dapat membuat kita siap sekaligus tidak kecewa ketika penderitaan itu kita alami. Kesadaran bahwa Allah menganugerahkan kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan yang akan kita alami dan menyerahkan diri kepada Pencipta yang setia, itu adalah hal yang penting untuk meneguhkan kita. Karena itu saudara-saudara, tetaplah percaya kepada Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu saat ini memberikan jaminan kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap pengikut Kristus, kepada setiap orang yang hidup dalam kebenaran-Mu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan terus akan menopang mereka. Karena itu Bapa, beri hikmat kepada segenap anak-anak-Mu terus hidup dalam kasih sayang-Mu. Terpujilah Kristus, Engkau berkati persekutuan kami, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, tugas tanggung jawab, aktivitas, berkati anak-anak dalam masa tumbuh kembang, berkati peran sebagai orang tua, berkati kehidupan bangsa dan negara kami. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Shalom.